Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 1A PGSDBI angkatan tahun 2020. Pada kegiatan praktikum kedua, kelompok kami akan melakukan penelitian mengenai pencemaran lingkungan, terutama yaitu pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Nah, sebelum melaksanakan semua tahap-tahapnya, kelompok kami telah menyediakan beberapa alat dan bahan. Yang pertama, neraca analitik atau sendok teh 1 buah. Yang kedua, gelas kimia 600 ml 10 buah. Dalam penelitian kali ini, kami tidak menggunakan gelas kimia, tetapi menggunakan gelas yang berukuran sama-sama 600 ml sebanyak 10 buah. Kemudian yang ketiga, kertas saring atau tisu secukupnya. Yang keempat, kertas timah secukupnya. Yang kelima, mistar dengan skala milimeter 1 buah. Yang keenam, kertas untuk label secukupnya. Yang ketujuh, gelas kimia 1000 ml 1 buah. Yang kedelapan, air ledeng secukupnya. Yang kesembilan, deterjen serbuk kurang lebih 1 gram. Baik teman-teman, ini adalah proses pelarutan deterjen pada label 1 menggunakan larutan deterjen sebanyak 100%. Kemudian ini adalah proses pelarutan deterjen sebanyak 50% yang akan diletakkan pada label kedua. Untuk proses yang ketiga, pelarutan deterjen sebanyak 25% untuk label ketiga. Dan yang keempat, pelarutan deterjen sebanyak 12,5% untuk label keempat. Kemudian 6,25% deterjen untuk label kelima. Tahap yang keenam, pelarutan deterjen sebanyak 3,1% untuk label keenam. Langkah yang selanjutnya, kami meletakkan kertas saring atau kertas tisu pada setiap gelas yang akan kami gunakan sebagai media tanam. Untuk langkah selanjutnya, kacang hijau yang telah kami sediakan kemudian direndam pada gelas kimia. Setelah direndam, akan ada beberapa kacang hijau yang mengapung. Nah, kacang yang hijau yang mengapung tadi akan dibuang. Yang akan kami gunakan yaitu kacang hijau yang tenggelam atau pilihan kacang hijau yang paling baik. Kemudian setelah proses perendaman dan telah dipilih kacang hijau yang tenggelam, ambillah 10 butir untuk dimasukkan ke dalam label 1, 10 butir ke dalam larutan label 2, 10 butir ke dalam larutan label 3, 10 butir ke dalam larutan label 4, 10 butir ke dalam larutan label 5, 10 butir ke dalam larutan label 6, dan 10 butir ke dalam larutan kontrol atau air ledeng atau PDAM. Setelah kita meletakkan kacang hijau 10 butir pada setiap gelasnya, jangan lupa untuk mengatur posisi dari hilum agar mengarah ke bawah. Setelah semua kacang hijau yang ada di dalam gelas kimia hilumnya mengarah ke bawah, kemudian langkah selanjutnya, isilah gelas kimia dengan larutan yang berlabel sama, kira-kira 100 ml. Setelah semua gelas tersebut terisi oleh larutan yang berlabel sama sebanyak 100 ml, kemudian tutup ke 7 gelas tadi dengan kertas timah
sehingga tidak ada cahaya yang dapat masuk ke dalam gelas tersebut. Baik teman-teman, setelah kita melaksanakan ke-8 tahapan tadi, untuk tahap selanjutnya yaitu kami akan melakukan pengamatan setelah 24 jam dan setelah 48 jam. Nah teman-teman, inilah hasil pengamatan kami setelah 24 jam. Kemudian inilah hasil pengamatan kami setelah 48 jam. Nah teman-teman, inilah hasil kegiatan praktikum kami mengenai pengaruh deterjen terhadap pertumbuhan kacang hijau. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.